Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlan Ridwana Muhammad dengan NRP 15/2022-257 dari kelas G kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai generasi sistem operasi dengan tema sejarah sistem operasi berdasarkan generasi ke generasi. Nah, untuk generasi sistem operasi itu sendiri, jadi sistem operasi telah mengalami evolusi yang signifikan dari generasi ke generasi. Sejak komputer pertama kali dikembangkan, penemu sistem operasi ialah seorang Gary Arlen Kidal. Jadi Gary Arlen Kidal ini tuh, dia itu sang pemberi jalan dari kebingungan yang dia alami di IBM atau biasa disebut International Business Machine. Jadi kalau mereka berhasil membuat PC pertamanya, Gary dianggap sebagai salah satu sosok penting dalam dunia komputer dikarenakan Gary adalah orang pertama yang memasuki sistem disk ke mikrokomputer dengan membuatkan operasi sistem tersebut. Jadi Gary Arlen Kendall ini tuh dia itu salah satu pemberi jalan dari kebingungan yang sedang melanda pada saat dia masih di International Business Machine gitu. Nah, selanjutnya itu ada 3 komponen sebenarnya di sistem operasi itu. Yang pertama itu hardware. Hardware itu adalah perangkat keras. Jadi hardware itu adalah perangkat fisik komputer yang menjadi inti dari sumber daya sebuah komputer. Salah satu contohnya itu adalah prosesor, motherboard, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya brandware. Jadi brandware itu tuh biasa disebut itu pengguna. Nah, brandware itu sendiri yang dikenal sebagai pengguna itu adalah biasanya itu manusia atau program yang menjalankan komputer. Jadi brandware itu tuh yang menggunakan, komputer. Nah, selanjutnya itu ada software. Nah, software itu adalah suatu program yang terdiri dari kode-kode dan perhitungan matematis yang dapat dimengerti oleh hardware. Jadi ya software ini tuh adalah salah satu program atau kodingan-kodingan yang dapat dimengerti oleh hardware. Nah, software juga atau perangkat lunak ini juga biasanya dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini tuh yaitu adalah software yang dipakai oleh brandware atau pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, yang kedua itu adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini tuh adalah program yang menghubungkan semua komponen. Ia bertindak sebagai jembatan antara hardware, software, maupun brandware. Nah, sistem operasi ini juga menjadi salah satu jenis software yang berada pada lapisan pertama dari mulai dinyalakan komputer atau PC itu tuh, software sistem operasi itu akan langsung menyala. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai perkembangan sistem operasi. Nah, perkembangan sistem operasi itu dari zaman ke zamannya itu dia memiliki 5 generasi. Nah, yang pertama itu, generasi pertama itu kisaran tahun 1940 sampai 1956. Nah, komputer generasi pertama itu pada masa itu tuh sangat mahal dan besar. Sebagai contoh, ENIAC, komputer pertama di dunia, memiliki berat sekitar 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Pada masa komputer generasi pertama, penggunaan bahasa pemrograman masih terbatas pada mesin language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, bahasa pemrograman ini juga dia hanya mampu menyelesaikan satu perhitungan pada satu waktu gitu, dan membutuhkan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Jadi di generasi pertama ini tuh dia masih ribet dan kompleks gitu. Nah, generasi kedua itu dimulai dari tahun 1956 sampai 1963. Jadi perkembangan generasi kedua komputer
Ini tuh ditandai dengan penemuan transitor yang menggantikan tabung hampa pada generasi pertama. Nah, transitor ini juga membawa perubahan signifikan. Jadi, transitor ini tuh membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, ekonomis, dan energi efisien. Nah, selain itu, pada generasi ini, memori inti magnetik juga dikembangkan. Jadi secara umum, komputer generasi kedua ini tuh sudah mengadopsi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini memiliki kapasitas memori yang cukup besar, beroperasi dengan konsumsi daya yang lebih efisien, dan memiliki kecepatan yang meningkat. Jadi dia memiliki kecepatan proses yang meningkat gitu untuk di generasi kedua ini tuh. Dikarenakan ya itu munculnya transitor. Nah, untuk generasi ketiga itu dia dimulai dari kisaran tahun 1964 sampai 1971. Nah, komputer generasi ketiga ini tuh ditandai oleh pengembangan integrated circuit atau IC. Nah, pada tahun 1958, Jack Kilby itu menciptakan integrated circuit chip atau IC yang merupakan ketinggian kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Nah, hal ini juga yang membuat komputer menjadi, jadi hal ini tuh membuat komputer pada generasi ketiga ini tuh, dia itu menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Jadi pada masa ini tuh komputer juga mulai dapat dipasarkan kepada halayak gitu. Nah, di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena penggunaan transitor yang membuat komputer lebih cepat dan mengurangi masalah panas yang dihadapi komputer generasi sebelumnya, gitu. Jadi di generasi ketiga ini tuh tahun 1964 sampai 1971 ini tuh, dia itu udah mulai mengembangkan IC, yang di mana pada masa itu udah bisa dijual ke khalayak umum, yang pada akhirnya komputer generasi kedua itu ditinggalkan. Nah, yang keempat itu adalah generasi keempat yang di kisaran tahun 1970 sampai 1990. Nah, periode ini tuh ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Nah, pada masa itu mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Jadi di generasi keempat ini tuh di kisaran tahun 1970 sampai 1990 ini tuh yaitu adalah salah satu generasi yang mengawali perkembangan internet yang kita alami sampai saat ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang generasi kelima. Nah, generasi kelima ini tuh dimulai dari 1991 sampai sekarang. Jadi perkembangan komputer generasi kelima ini tuh ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Jadi tujuan dari komputer generasi kelima ini tuh adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Jadi di sini tuh udah zamannya munculnya LSI. Nah, jadi dia tuh merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor yang asalnya harus menggunakan banyak mikroprosesor, jadi ini bisa dijadiin satu mikroprosesor. Nah, selanjutnya lagi untuk masalah sistem operasi itu memiliki beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama itu yaitu sistem operasi desktop. Nah, sistem operasi desktop ini tuh digunakan pada komputer desktop dan laptop. Salah satu contohnya itu kayak Microsoft Word, Linux, macOS, dan lain-lain. Nah, jenis yang kedua ini tuh adalah sistem operasi server. Nah, sistem operasi server ini tuh dirancang untuk menjalankan server dan layanan jaringan seperti web server, database server, dan email server. Nah, salah satu contohnya kayak Windows Server, Linux Server, dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga ini tuh adalah sistem operasi real time. Nah, sistem operasi real time ini tuh digunakan dalam sistem yang memerlukan respon instan dan waktu nyata. Nah, salah satu contohnya itu kayak VxWorks, KNX, dan FreshRTOS gitu. Nah, yang keempat ini tuh sistem operasi embedded. Nah, sistem operasi embedded ini tuh biasanya digunakan dalam sistem yang memerlukan respon instan juga dan waktu nyata juga sebenarnya sama kayak sistem real time. Salah satu contohnya juga ya kayak VxWorks, cuman
Si sistem operasi embedded ini tuh dia berfokus pada menjaga jadwal yang ketat gitu. Nah, yang kelima ini tuh ada yang namanya sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan di sini tuh dia itu digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi komunikasi antar komputer dalam jaringan. Jadi sistem operasi jaringan itu dia mengkoordinasi antara jaringan gitu. Jaringan tuh jaringan. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada sistem operasi mobile. Nah, sistem operasi mobile ini tuh dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, jadi di sistem operasi mobile ini tuh biasanya menyediakan layar sentuh, manajemen daya, dan akses ke beberapa aplikasi. Nah, salah satu contohnya itu seperti Android, iOS, Windows Mobile, dan lain-lain gitu. Nah, yang ketujuh ini ada yang namanya sistem operasi cloud. Nah, sistem operasi cloud ini tuh biasanya mengelola infrastruktur cloud, sumber daya virtual, dan penyebaran aplikasi berbasis cloud. Jadi tidak seperti sistem operasi tradisional, ini mengelola lingkungan yang dapat berubah secara elastis. Nah, salah satu contohnya itu adalah Amazon Web atau AWS yang kita kenal itu Amazon Web Service, dan Google Cloud Platform, Google Cloud Platform atau GCP yang kita kenal saat ini. Nah, yang kedelapan ini tuh dia adalah sistem operasi distribusi. Nah, sistem operasi distribusi ini tuh digunakan pada lingkungan distribusi di mana komputer terhubung dalam jaringan dari sumber di berbagai sumber gitu. Jadi, sistem operasi distribusi ini tuh dia berfokus kepada memfasilitasi komunikasi antara node dalam jaringan. Jadi di sistem operasi distribusi ini tuh dia berfokus hanya untuk eh, memfasilitasi komunikasi. Nah, yang kesembilan ini tuh dia sistem operasi beban kerja tinggi. Nah, sistem operasi beban kerja tinggi ini tuh biasanya digunakan pada superkomputer. Yang dikenal superkomputer ini tuh adalah ya, komputer kuantum. Nah, dengan klaster komputasi untuk mengelola pemrosesan kecepatan tinggi. Nah, salah satu contoh dari sistem operasi beban kerja tinggi ini tuh adalah Cray OS, IBM Blue Gene gitu. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai sejarah sistem operasi berdasarkan generasi ke generasi. Mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.